Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur menyatakan sikap mendukung Pak Ganjar untuk Presiden 2024. Nah, di sini padahal baru beberapa jam sudah deklarasi. Di sini sudah ada projo yang bahkan terang-terangan yaitu mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Nah, di sini pecah yaitu 3 DBC projo di Jakarta dukung Ganjar Pranowo Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Dedi Yunarto, soliditas tidak akan terjadi kalau rakus sama jabatan. Nah, kurang lebih seperti ini videonya. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menyatakan sikap mendukung Pak Ganjar untuk Presiden 2024. Kami juga menghormati keputusan Dewan Pimpinan Pusat Projo mendukung Prabowo. Tapi kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk kemenangan Pak Ganjar. Nah, memang terlihat suara projo memang pada waktu lalu bahkan sebelum jauh hari, yaitu Ketua Projo mendeklarasikan Pak Prabowo Subianto itu memang sudah ada perpecahan, yaitu bahkan ada projo yang mendukung Ganjar Pranowo ya, dari berita-berita yang beredar juga demikian. Bahkan juga projo mendukung Ganjar dan ada juga Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi di sini menurut saya fenomena yang biasa ya. Apalagi juga memang capres kita ada 3 ya, yaitu Pak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Jadi menurut saya ketika Presiden Joko Widodo sudah tidak bisa untuk ketiga periodenya, maka memang capres-capres tersebut yaitu inginlah didukung oleh projo tersebut. Nah, kalau memang sekarang nama projo seharusnya juga diganti ya, seharusnya pro Prabowo atau apa, karena projo itu identik dengan pro Jokowi. Kalau misalkan diubah dukungannya kepada Pak Prabowo, seharusnya nama projo diganti kalau menurut saya sih. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Mas Stephen Antonio. Nah kan, baru hitungan jam sudah dimulai ombak besar menghantam projo Pak Menteri. Relawan itu bergerak karena nurani dan hati, beda dengan elitnya yang bergerak karena kepentingannya. Diakomodir, Pak Menteri menikmati jabatan dan fasilitas, tapi mendompleng memanfaatkan suara relawan. Apalagi ditambah Pak Menteri banting setir mendukung sosok yang selama ini dilawan oleh relawan ini saat mendukung dan memenangkan Pak Jokowi. Pada waktu lalu memang di pemilihan Pilpres 2014 dan 2019 itu memang lawannya yaitu Pak Prabowo Subianto. Memang sangat mengejutkan sekali tiba-tiba projo mendukung Pak Prabowo Subianto. Ada apakah ini ya? Di sini relawan yang baku hantam di akar rumput saat mengawal dan memenangkan Jokowi. Relawan ini ingat betul berdarah-darahnya menghadapi kubu penculik sejak 2014 sampai 2019. Lalu dengan entengnya Pak Menteri banting setir malah mendukung si penculik lawan Pak Jokowi itu. Apalagi semuncul itu tidak pernah sekalipun meminta maaf atas perbuatannya terhadap Pak Jokowi. Jadi bersiaplah Pak Menteri, ombak besarnya baru saja dimulai. Di sini sambil menyertakan screenshot sebuah artikel dari kompas.com, suara projo pecah, 3 DBC di Jakarta nyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Nah, bahkan yaitu pada waktu lalu di sini Adian Apitupulu juga menyentil keras ya, yaitu dari tafsir projo, yaitu 8 kali pukulan gong Jokowi di Rakernas itu adalah kode dari Presiden Joko Widodo 08, yaitu dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Padahal di sini kalau menurut Adian Apitupulu yaitu 8 kali pukulan gong tersebut menurutnya adalah kode Presiden ke-8. Jadi di sini memang ada salah tafsir ya. Di sini politikus PDI Perjuangan, wakil koordinator tim relawan pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Adian Apitupulu menyebut relawan pro Joko Widodo sudah bingung dan salah tafsir terkait deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui Rakernas Projo ke-6 di Senayan, Jakarta itu awalnya dijadwalkan 2 hari pada 14 hingga 15 Oktober 2023. Namun baru sehari acara itu sudah diakhiri di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kemarin kan bingung, kan seharusnya acaranya 2 hari 14 hingga 15 Oktober, tiba-tiba ditutup hari pertama doang. Dari situ sudah bingung, udah panik, sudah galau lah.
kata Adian ditemui di kantor PDIP Jawa Timur Surabaya pada Minggu 15 Oktober 2023. Ya memang dari jadwal semula kalau nggak salah di situ memang tertuliskan tanggal 14 hingga 15 Oktober. Tetapi memang ada kejutan, yaitu tiba-tiba Rakernas Projo dipindah ke Kertanegara di kediaman Pak Prabowo Subianto. Di situ juga sangat lucu sekali. Menurut saya Rakernas Projo di sini mengada-ngada ya. Menurut saya sih, karena dilihat dari berita-berita kayak amburadul gitu ya menurut saya, karena tiba-tiba setelah dibuka oleh Presiden Joko Widodo, tiba-tiba juga mendeklarasikan Pak Prabowo di kediaman, bukan pada saat Rakernas telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Di sini tak hanya itu saja, Adian menganggap Projo juga sudah salah menafsirkan gerak Jokowi yang memukul gong sebanyak 8 kali saat membuka Rakernas Projo. 8 kali gong itu untuk pemilihan Presiden ke-8. Mereka Projo berpikir sesuai keinginan mereka, bahwa pukulan 8 gong itu 08 Prabowo, bukan itu Presiden ke-8, ucapnya. Jadi di sini sudah terlihat ya siapa yang kelihatan panik dan galau. Nah, di sini bahkan juga ada berita dari rr.com, Projo pecah suara. Haposan bilang Presiden tak pernah arahkan relawan dukung Prabowo. Ya, sama seperti ketua dari Projo, yaitu dukungan kepada Pak Prabowo itu bukan atas arahan dari Presiden Joko Widodo. Jadi ini arahan siapa terus ya? Tiba-tiba mendukung Pak Prabowo Subianto, katanya tegak lurus, padahal sudah diketahui pada waktu lalu Presiden Joko Widodo mengatakan jangan gerusa-gerusu, jangan kesusu, jangan terburu-buru. Seharusnya kan Projo di sini ikut arahan dari Presiden Joko Widodo, yaitu tidak mendukung salah satu capres di sini. Menurut saya itu yang keren. Jadi menurut saya di sini ada apa ya? Di sini Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Ganjar Haposan Situmorang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah mengarahkan sukarelawan Projo untuk mendukung bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada pernyataan Bapak Jokowi mendukung Prabowo, tidak ada. Ini hanya rekaan atau manipulatif daripada kelompok tertentu untuk mengelabui rakyat, kata Haposan Situmorang pada Senin 16 Oktober. Haposan sangat menyayangkan tindakan Ketua Umum DPP Projo Budi Ari Setiadi yang mengklaim bahwa dukungan kepada Prabowo adalah berdasarkan arahan langsung dari Jokowi. Budi Ari selalu mengklaim dirinya dapat dukungan dari Jokowi. Apakah pernah Bapak Jokowi menyatakan akan mendukung Prabowo? Tidak pernah. Ini hanya rekaan atau manipulatif yang dilakukan pihak Budi Ari untuk bodohi rakyat. Ini yang kami harus waspadai, ujarnya. Ya, apalagi juga saat ini masyarakat sudah semakin cerdas ya dalam memilih seorang pemimpin, sudah semakin cerdas. Masyarakat juga sudah pandai sekali dalam menilai rekam jejak, melihat rekam jejak, itu sudah sangat pandai sekali. Jadi apapun dukungan kepada Projo, kepada Prabowo, menurut saya Projo-Projo yang lain saya yakin kok banyak yang mendukung Ganjar Pranowo. Menurut saya sih, karena memang Ganjar Pranowo di sini ya kurang lebih 11-12 dengan Presiden Joko Widodo, dekat dengan rakyat, tegas dengan kelompok radikal, dan bahkan juga tegas terhadap praktek-praktek korupsi. Menurut saya itu sudah cukup lah. Kita lihat rekam jejaknya, menurut saya sangat bagus sekali lah. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Budi Ari sudah bikin malu Prabowo, janji muluk-muluk, DP dah diterima, deklarasi gagal total berantakan. Padahal ayah Ulik udah belain bangun pagi, minum obat encok, siapin pidato heroik, siapin meja untuk digebrak-gebrak, cuma dihibur deklarasi depan rumah, disaksikan tetangga se-RT. Makanya mukanya asem bener, curiga saya, habis itu kena lempar hengpung deh. Ternyata sekarang Projo Budi Ari hanya gerbong kosong. Udah sejak mulai arah ke Mr. P gerbong, dia mulai ditinggal. Di sini bahkan yaitu Projo soal ada kader dukung Ganjar, Projo siluman musiman itu. Wah, menteri rasa Brutus biarin jadi beruntusan dia nanti. Perjalanan Kaisang Pangarep sempat tak mau berpolitik, kini jadi ketua umum PSI. Ya, seperti itulah. Ya, saya berharap semoga saja Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.